Dinda, Faruk, saya mau tanya nih. Saya mau tanya, boleh? Firman adalah Yesus. Faruk, boleh saya tanya? Karena si pastor Firman itu tadi adalah dia Yesus. sudah mulai bingung. Gak bingung aku nggak bakal bingung. Kamu bawa Tadi dia Yohanes 1:14 sudah kan? berjanji. Itu Tadi dia sudah berjanji kalau ada dengar. tertulis saya akan murtad. Dengar. Ya. Kamu bawa Yohanes Ternyata 1:14 ada kan? tulisannya. Ternyata Dengar ada dulu. tulisannya. Nggak bakal nemu. Kamu bawa Yohanes 1:14 itu tertuju kepada perempuan bukan laki-laki. Itu bukan ke Yesus Yohanes 1:14. Jadi kamu sama siapa? Oke, kita Sama buka siapa? di sini, kita bedah. Kamu bawa Yohanes siapa? 1:14 kan? Ini ke Sama perempuan. seharusnya aku bertanya. Sama perempuan. Pertanyaannya, Yesus laki-laki atau perempuan? Kutanya, Yesus laki-laki atau perempuan? Ya ampun. Bro, ini Firman itu telah menjadi manusia. Ini Yesus laki-laki atau perempuan Yesus? Laki-laki. Oke, kita buka di sini kosakatanya. Firman itu telah menjadi Oke, manusia. ayo awas kalau terbukti itu Yesus ya. Iya. Awas kalau di sini terbukti itu dikatakan Yesus. apa? Habis Di sini kau keluar. dikatakan apa? Di sini dikatakan Apa apa? situ? Apa? Kosakatanya Apa feminim. itu? Kosakata feminim itu ke perempuan. Apakah Yesus perempuan? Udah ganti jadi Yesus? Buka dulu, buka ke atas yang semestinya. Buka ke atas. Ini adik, ini Buka kan ke firman. atas. Dengar, firman itu Ya. telah menjadi manusia, betul? Ya. Nah, kita buka kosakatanya manusia nih. 4561. Yaitu saks 4561. Betul. Yaitu manusia, daging. Nah, terus? kosakatanya di sini merujuk kepada feminim. Apakah Yesus feminim? Hah? salah itu. Ya kan Jarudin, salah itu Jarudin kan. Apakah Nike punya ini merujuk kepada Yesus? Apa itu yang kau buka itu? Ha? Feminim ini Ini perempuan. percaya kemana sih? Sudah kemana-mana, lari sana, lari Ini sini. LAI loh, ini LAI. Apakah Ya Yesus perempuan? ampun. Salah Sudah itu, masuk salah. Anda. Oh, ini salah, Bang. Ludahin Jarudin, salah itu ludahin Jarudin. Oh, sekarang udah ganti Bang Faruk jadi Yesi. Oh berarti saya mau tanya, berarti Yesus itu perempuan ya? Ya, Ya. Bang, dia tanya. Kalau ini Yohanes 1 nomor 14 merujuk kepada Yesus berarti salah. Ini sementara dituju kepada perempuan. Kalau tertuju kepada laki-laki dia maskulin. Contoh ini biar Abang kasih tahu samamu. Sebentar. Ini Abang kasih tahu samamu ya. Ketika Mulai panik dikatakan kan? bukan panik. Biar kasih Karena tahu. terbukti. Sebentar, Tinggalkan itu ajaran sesat itu. Adik dengar ini Matius 19. Bentar. Matius 19 nomor 29. Mulai Kita buka. panik Anda kan, panik. Sebentar, kamu diam dulu. Diam dulu, ini patera. Kamu tengok ini. Diam dulu kamu, ini Masa- patera. Masa dibilangnya Adam ada sebelum dunia Bentar ada? dulu. Ajaran apa? Bentar dulu. Ini kita buka patera. Ini tengok nih patera nih seorang ayat. Tadi akui Kamu dulu, diam akui. dulu kau. Diam dulu. Nah, ini patera nih kita buka nih. Tadi bilang Adam ada sebelum dunia ada. Astaga. Diam dulu. Akui. Biar buka nih. Dia 3962 bilang nih. Adam ada Diam sebelum dulu dunia lah, ada. bro. Aduh, Malu kali kau, matilah bro. aku. Bentar, bro. Ah, ini kan ayah, bro. Bukan, saya tanya Patera. dulu, Adam itu ada Diam sebelum dunia dulu. ada ya? Kamu panik Ada ini. Adam ya? Ini feminim Adam atau ada sebelum maskulin? dunia ada. Bro, Apa Adam ini itu? kosakatanya feminim atau maskulin? Masa Adam duluan daripada dunia? Jadi orang itu tinggal di mana? Di langit. Ini feminim atau maskulin? Itu Adam tinggal di mana? Saya tanya. Kalau dulu Bro, ini kutanya, ini kan ayah nih. saya Kosakatanya tanya, feminim atau Adam maskulin? Hawa tinggal di mana? Hah? Loh, kok malu? Langit, di Kok sorga. malu? Kok malu? Ini sudah kan- kemana-mana. dengar, Aku dengar. tadi Aku tunjukkan tadi mau ayat. menunjukkan. Kamu Diam dulu kemana-mana. kau. Tadi Diam dulu. Mute dulu, di mute. Nah, tadi kan Yohanes 1:14 Nabi Adam yang ada duluan sebelum dunia ada. Diam dulu. Nabi Adam, ya ampun, bangganya dia Diam bilang Adam. dulu. Diam dulu. Udahlah, diam dulu. sudah. Loh. Malu saya lihat, malu saya. Oke lah ya, Loh, saya mau kerja Nggak dulu. berani. Dah lah, nggak berani. saya malas begini. Loh, berarti kamu nggak berani nerima tantangan tadi. Pembohong, pendusta. Oh ya iyalah, ajarannya pendusta. Ini ketika ayah dia merujuk kepada. Nah ini ayah itu kan laki-laki. Berarti benar ini ke maskulin. Yesus laki-laki atau perempuan? Makanya aku tanyakan di awal. Kalau kau bilang laki-laki seharusnya maskulin, bukan feminim. Feminim itu merujuk kepada perempuan. Kita buka di sini. Menurut KBBI. Buset deh ini memang.
Nah, merujuk kemana di sini? Udah sal. Kewanitaan. Sal. Sal. Oi. Buang-buang energi kau. Buang-buang energi kau. Dia tidak sedang mencari kebenaran itu. Jendrong. Dia nggak mau diskusi itu, bukan orang mau diskusi itu, capek kalau tunjukkan data itu. Makanya orang kayak gitu, kalau dia udah kelihatan tidak ada arah mau berdiskusi, sebaiknya kau roasting aja orangnya. Jangan kau kasih data, roasting aja. Gak usah kasih data dia, roasting aja dia sampai terberak dia kabur lagi. Berarti kan kita udah tahu Bang Faruk bahwasannya kalau diyakinkan Yohanes 1:14 itu kepada Yesus. Rujuk ke Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akhi Faruk. Waalaikumsalam. Ya, lanjut. Halo, ya ini Ampi, selamat bergabung. Ampi, Islam Kristen, Dinda. Kristen. Yang betul lah suara kau, Ampi, ya Allah ya Tuhan. Ampi lagi Bang Faruk kok malah. Yang jelas lah, suara kau kayak babi kejepit pintu. Kalau Yang kuat babi lagi. Kristen Faru. Oke, Kristen, diskusi kita, Dinda. Oke. Ya silakan. Salib itu, penyaliban Yesus itu keinginan iblis apa keinginan Bapa? Penyaliban Yesus, penyalibannya ya, itu apa? Rencana jahat si iblis. Berarti keinginan iblis itu. Tapi kemudian dirubah menjadi keselamatan. Iya. Yang saya Kalau tanyakan Bapak kematiannya. Kematiannya di kayu salib itu keinginan iblis ya, Ampi ya? Keinginan si iblis. Keinginan iblis teman-teman. Tetapi Bapa di surga merubahnya menjadi keselamatan. Oh, berarti Bapak di surga mencontek ide dan gagasannya iblis gitu. Bagaimana mencontek? Apa? Mencontek apa Faruk? Faruk lo jangan main-main itu apa otak. Saya sudah jelaskan tadi. Boleh ku narasikan di Begini apa? Ampi? Rencana itu begini karena ada ayatnya. Sejak semula itu iblis itu adalah pembunuh. Dia adalah penipu. Jadi rancangan yang untuk membunuh Yesus itu adalah rancangan si iblis. Tetapi Bapa di surga merubah rancangan iblis itu menjadi rancangan keselamatan. Begitu Faruk. Jangan kau bilang mencontek lah, mencontek apa lagi. Oke. Saya tanyakan ini Dinda. Ketika iblis menginginkan kematian Yesus di kayu salib, apa keinginan Bapak pada saat itu? Bapa menginginkan agar Yesus tetap taat kepada salib itu. Karena di dalam situ, di dalam situ ada keselamatan di sana karena iblis itu adalah pembunuh sejak dahulu. Ya. Begitu. Di mana datanya Bapak meminta Yesus supaya taat dia sampai meninggal terkutuk di kayu salib? Di mana datanya? Ada tuh. Iya, di kitab apa ayat berapa, Dinda Ampi? Saya mau buka bagaimana ini HP satu ini. Ya, sebut aja. Sebut aja biar aku yang bukakan. Aku ada handphone yang lain ini. Di Karena kitab apa begitu ayat berapa? besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu satu Adakah di ayat. situ? Adakah di ayat itu diperintahkan untuk membunuh Yesus? Di situ dikatakan mengaruniakan atau menumbalkan atau menyalibkan.
Begini abangku, kenapa abang bertanya lagi kalau abang kan perintah di situ untuk membunuh Yesus? Ini abang ini main-main logika saja ini abang. Tadi kan saya sudah bilang rancangan itu, dengar, rancangan itu adalah rancangan si iblis untuk membunuh si Yesus. Ya. Nah, rancangan itu dipakai Tuhan, diubah oleh Sang Bapa di surga, Nah, sehingga yang rancangan yang tadi itu kemudian menjadi rancangan keselamatan. Berarti ya. Jangan Tidak bertanya ampuni. lagi siapa yang di ayat mana memerintah si iblis untuk membunuh. Memang si iblis itu pembunuh sejak dahulu. Di Dinda, bentar Dinda, kita gantian Dinda ya, pelan-pelan ya. Keinginan kematian Tidak usah Yesus kau tulis, itu barang sudah jelas tulisan. Baru biar aja main-main logika. biar ada saja, pertinggalnya lo Ampi, biar bisa kupegang kata-katamu. Saya tanya sama Dinda, Baru. kematian Yesus di kayu salib itu keinginan siapa? A. Iblis, B. Bapak. Keinginan siapa? Tadi sudah. Keinginan siapa? Baru. Keinginan siapa? Baru. Ini korek telinga dulu Faru. Iya, keinginan siapa Dinda biar saya tulis. Keinginan Faruk si iblis. Keinginan iblis. Oke, nah sekarang saya tanya, ketika iblis berkeinginan untuk membunuh Yesus, menyalibkan Yesus di kayu salib, keinginan Bapak pada saat itu apa? Ya, keinginan Bapak harus Yesus menghadapi si iblis itu. Iya, keinginan Bapak apa? Keinginan iblis kan Yesus harus mati. Keinginan Iya, Bapaknya Yesus harus menghadapi rancangan iblis untuk membunuhnya. Yesus harus menghadapi. Iya, yang saya tanyakan, keinginan iblis kan Yesus ini harus mati. Kalau keinginan Bapak, ini keinginan Bapak. Yesus harus menghadapi si iblis itu. Iya, dengarkan tidak? Keinginan Bapak, Yesus itu harus tetap hidup atau mati? Keinginan Bapak itu Yesus harus menghadapi itu rancangan si iblis itu. Berarti Bapak Yesus, ya keinginan Bapak Yesus harus taat. menginginkan, iya Bapak keinginan Bapak, ya Yesus harus taat pada keinginan iblis, gitu. Apa Keinginan Bapak Yesus itu harus patuh terhadap keinginan dan rancangan iblis, gitu. Apalagi yang patuh? Apa ini? Ya, makanya saya tanya keinginan Bapak apa? Keinginan iblis jelas ya Yesus itu. menghadapi Apa? Menghadapi si iblis. Iya, menghadapi si iblis. Iya toh. Dengan cara apa dia menghadapi si iblis? A. Tetap hidup. B. Mati di kayu salib. Mati di kayu salib. Nah, ternyata Bapak memerintahkan Yesus untuk patuh pada iblis, untuk mewujudkan keinginan iblis, bagi Yesus mati di kayu salib. Ternyata Bapak ini pendukung iblis. Itu poin. Karena di dalam situ Bapak merubah pengalaman itu menjadi rancangan keselamatan. Jadi itu Iblis loh. Faruk ini kan bodoh. Bang Faruk, kan katakan itu keinginan iblis kan, berarti Bapak menyetujui kan kayak gitu. Nah, kenapa nggak di waktu di bukit aja gitu dijatuhkan dia keinginan Bapak tadi? Oh, nggak ada karyanya untuk ditempel di dinding, kan nggak mungkin. Sebenarnya nggak usah repot-repot lah, gini aja lah ya. Makanya dia dulu ya, Dinda, abangnya bernarasi dulu ya Dinda, ya biar ada poinnya Dinda Jangan ya. kau bernarasi, karena bernarasimu itu liar. Iya, sabar dulu Dinda ya. Sabar dulu Dinda ya. Faruk. Iya, sabar dulu Dinda. Biar aku bernarasi dulu, sabar dulu loh Dinda. Sebentar Dinda, sabar dulu ya Dinda ya. Ya. Dramatisirnya ajaran Kristen ini menunjukkan ya banyaknya kebohongan dan juga kejanggalan di situ. Jika memang dengan matinya Yesus manusia mendapat keselamatan dan juga pengampunan dosa, lebih baik Maria pada waktu itu keguguran, udah selesai.
Keguguran aja lah dia. Udah manusia diselamatkan kan? Nggak banyak orang dikorbankan, coba. Untuk mewujudkan keinginannya Bapak, ya kan? Orang jadi benci sama iblis. Orang jadi benci sama Yudas. Orang jadi benci sama ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang Farisi, kepada imam-imam kepala, kepada tentara Romawi. Padahal mereka semua ini adalah oknum yang digunakan Bapak untuk melaksanakan rencananya Bapak. Kasihan orang itu, teman-teman, kan ditumbalkan, dikorbankan. Ya kan, kasihan kan? Ada cara, makanya saya bilang, Ampi, Tuhan kau tuh kurang kreatif. Tidak kreatif Tuhan kau, dengar dulu. Dengar dulu, Tuhan kau nggak kreatif. Kalau memang kematian Yesus itu menyelamatkan manusia ya dari dosa, lebih baik waktu itu Maria keguguran saja sudah. Jadi nggak ada yang disalahkan, nggak perlu disalahkan iblis, nggak perlu disalahkan Yudas, nggak perlu disalahkan ahli-ahli Taurat, nggak perlu disalahkan pemerintah Romawi, bahkan nggak perlu disalahkan tentara Romawi. Orang ini semua sejatinya orang yang nggak ngerti apa-apa, karena mereka ternyata melaksanakan dan menggenapi rencana dari Bapak. Sudah. Kan nggak kreatif Tuhan kau, Dinda. Sudah, Faru. Kalau memang tujuan dari Yesus itu hadir ke dunia untuk menebus dosa, kan gitu, menyelamatkan manusia dari dosa, ya wes, gitu loh. Tiba-tiba jadi orang Jawa. Sudah, Faru. Ya silakan Dinda, silakan. Ya, terima kasih atas pemikiranmu yang sangat mantap. Tetapi saya mau bilang begini, Faru, karena dangkalnya pemikiranmu, makanya Anda Islam. Begitu. Karena hal itu, kalau anak kecil ditanya saja itu bisa mengerti tentang hal itu. Bahwa rancangan iblis itu dari awal, iblis itu penipu, pembohong, pembunuh dari awal, sejak awal. Jadi rancangan itu dibuat oleh dia untuk menunjukkan bahwa ia akan mengalahkan sang penebus ini, tetapi dia itu salah karena lewat pemikirannya itu Allah merubah rancangannya itu menjadi rancangan keselamatan. Nah, kenapa Anda bilang bahwa kenapa Yesus datang sebagai penebus? Kenapa tidak gugur saja dari kandungan Maria? Itulah kedangkalan pemikiran Anda, karena begini, kalau pengorbanan itu berarti harus dikorbankan dia untuk darahnya itu, makanya Yesus itu harus disebut sebagai anak domba yang disembelih, seperti pada bangsa Yahudi di zaman dulu mereka sering mengorbankan binatang-binatang. Nah, sekarang korban yang ini korban sekarang korbannya Tuhan. Baru. Jadi kalau pemikiran Anda seperti ini, saya mau bilang bahwa pemikiran Anda yang seperti ini, makanya Anda Islam. Begitu. Jadi pemikiranmu itu, sebenarnya hati kecilmu itu tahu bahwa itulah yang kebenaran. Tapi Anda menutup hati kecilmu itu untuk masuk ke Islam. Begitu. Ngantuk Bang ya. Jadi selesai sudah. Karena saya percaya kau tahu hal itu, tapi kau menutupnya. Begitu. Ampi, boleh saya buktikan kalau Tuhan kurang kreatif, Ampi? Boleh? Boleh, Ampi? Bisakah kau berikan aku kesempatan untuk membuktikan kalau Tuhan kau tuh nggak kreatif? Boleh? Begini, kalau seseorang manusia mengatakan bahwa ia mampu untuk menyelami pemikiran Allah, pemikiran Tuhan, mau dapat membuktikan bahwa Tuhan itu seperti ini, seperti itu, itulah orang-orang penyesat. Begitu. Bukan Karena gitu, Tuhan Ampi. itu tidak mampu untuk menyalami. Boleh boleh kau berikan aku memikirkan hal-hal seperti itu. Untuk menarasikan Tapi kalau bahwasanya Tuhan itu tidak kreatif, boleh. Tapi kalau Faruk mengatakan seperti itu, Nggak Faruk boleh. ini orang sesat.
Faruk itu sesat. Di dalam gereja jadi buatnya. Iblis itu selalu menyombongkan dirinya bahwa dia tahu segala sesuatu. Nah, begitu. Makanya dia di dalam Al-Quran Lagi bang. Tuhan itu Allah itu dia untuk menyembah si Adam, tapi dia tidak mau karena dia sombong Sampai seperti maghrib sekarang. ini bang Faruk. Sampai Boleh Ampi, Ampi dengan abangnya Dinda. Boleh abang diberikan waktu untuk membuktikan bahwasannya Tuhan nggak kreatif, boleh Ampi? Boleh? Boleh, merajuk, Dindi. nggak mau ngomong. Merajuk. Nanti merajuk ini. Kalau kayak gini merajuk nanti nih. Nanti sore dia mau cuci piring ini, nggak mau cuci piring ini. Begini Faruk, silakan saja kamu membuktikan kemana-kemana, tapi saya begini, ukuran saya itu Sabar dulu lah. begitu karena Kok bilang pemikiranmu boleh? Gantian abangnya ngomong kalau boleh. Karena Kalau saya boleh gantian bisa. abangnya ngomong. semua orang yang Tidak. kalau berkata bahwa saya bisa itu orang-orang iblis. Gantian lah ngomong kalau memang boleh Dinda. Ya, oke, gitu ya Dinda Api ya. Kalau Nah, seseorang nanti dapat saya. membanggakan dirinya sendiri itu Pelan-pelan Dinda ya. Iya, oke. Kita bermula dari nomor 1. Ini keinginan iblis dulu. Ya, keinginan iblis, Yesus itu harus mati di kayu salib atau Yesus itu selamat dari kayu salib? Ampi, jangan merajuk dulu kau. Kau kalau udah ngerajuk nanti nggak mau cuci piring kau sore-sore. Begini abangku, ulang-ulang buat apa? Itu kan sudah tahu tadi saya sudah jelaskan, sudah selesai. Iya. Terus kamu Ini nanti tanya narasinya apa? kemari. Apa ya? Si iblis Ini saja. ini nanti Apa ujung ya? narasinya Iblis kemari. saja. Nih, Iblis itu kan mau cari tahu segala sesuatu itu. Dia mengulang-ulang saja. MP, bentar MP, Bang Faruk dulu ya, aku sampai keinginan nangis dari kalau ketawa. keinginan dari iblis, Yesus itu harus mati di kayu salib atau Yesus diselamatkan dari penyaliban. Apa keinginan iblis? Dinda Ampi, nanti ntar lagi masuk kamar ini, merajuk nggak mau keluar dari kamar, merajuk nggak mau keluar dari kamar ini. Ditutup Bang Faruk, kepala sama bantal Bang Faruk. Iya, tutup kepala dari bantal, suruh mandi nanti sore nggak mau. Nah, jawabannya apa Dan Dinda? sebelah itu kayak penyamun. Iya, jadi jawabannya apa? Keinginan iblis Salib ini Yesus itu mati di kayak kayu salib penyamun, kayak atau Yesus burung apa? diselamatkan dari kayu salib? Burung apa? Apa keinginannya iblis? Ikut-ikut saja. Iya, keinginan dari iblis ini apa? Yesus harus mati di kayu salib atau Yesus diselamatkan dari kayu salib? Apa keinginan iblis? Jawab aja sendiri. Ini MP, MP, dengar MP, ketika Bang Faruk, dengar dulu, ketika Bang Faruk membangun karyanya, kami tertawa, penontonnya apa merasa ini nggak, merasa terhibur nggak, merasa menikmati karya Bang Faruk nggak penontonnya? Coba tapping dulu. Nah, ketika Bang Faruk, bentar, karya Bang Faruk membuat penontonnya ketawa, itu namanya karya Bang Faruk. Kami menikmatinya. Nah, kamu meyakinkan bahwasannya metongnya Yesus di kayu salib itu untuk menebus dosa kalian. Artinya kan siapa pelakunya? Iblis. Secara tidak langsung kamu meyakinkan nggak bahwasannya iblis adalah pengaruh kalian menikmati karyanya? Udah, biar ku narasikan aja Sal, nggak perlu dia merajuk Syampi. Biarkan dia nggak usah cuci piring. Udah, nggak usah perlu cuci piring nanti sore urusanku tuh, nggak usah cuci piring. Ya, inilah kenapa aku katakan, dia dulu Ampi. Inilah kenapa aku katakan teman-teman Kristen ini Tuhan itu nggak kreatif. Karena apa? Mereka mengakui iblis itu hal yang diinginkan oleh iblis ialah Yesus mati di kayu salib, bukan Yesus selamat dari penyaliban. Maka ketika waktu yang sama kita tanya, keinginan dari Bapak itu apa? A. Yesus itu selamat dari penyaliban. B. Yesus mati di kayu salib. Si Ampi tadi menjawab, keinginan dari Bapa agar Yesus patuh pada penyaliban. Kan gitu. Berarti keinginan iblis untuk Yesus mati di kayu salib sejatinya sebelumnya adalah keinginan dari Bapa. Sebelum iblis mewujudkan keinginannya itu, Bapa itu sudah menetapkan keinginannya, yaitu Yesus mati di kayu salib. Karena Bapa tidak berkeinginan untuk menyelamatkan Yesus dari penyaliban. Akan tetapi sebelum menuju pada proses penyaliban, ada banyak proses yang dilewatin oleh Yesus. Yang pertama, menyusahkan Maria ketika dilahirkan. Yang kedua, bentar teman-teman ya, ini kena puzzle lagi nih.
Ntar ya, nak puzzle ya. Faru, kau kembangkan saja sudah, sesuai kau punya keinginan. Ya udah, Diam dulu, Ambi. kasih dulu ngomong. Di mana ayatnya? Yang kedua, ya, iblis yang merasuki Yudas dalam Yohanes 13 nomor 2, iblis. Yang ketiga, Yudas. Yang keempat, ya, imam-imam kepala. Yang kelima, pemerintahan Romawi. Yang keenam, tentara Romawi. Nah, jikalau memang kehadiran Yesus di atas bumi ini tujuan utamanya itu untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dengan kematian dia menebus manusia dari dosa, ya, kenapa harus mengorbankan 6 orang ini loh? Kasihan kali Maria yang susah-susah membesarkannya, ujung-ujungnya dia udah ditetapkan rupanya anaknya mati. Kasihan kali Yesus yang iblis yang nggak tahu apa-apa. Ternyata apa yang dilakukannya untuk menggenapkan apa yang telah dikehendaki oleh Bapa, sehingga iblis disalahkan oleh Karistin. Kasihan kali Yudas yang dihasut oleh iblis, padahal apa yang dilakukan oleh Yudas untuk menggenapi nubuat yang telah ditetapkan oleh Bapa dengan tujuan mematikan Yesus di kayu salib. Kasihan juga ini imam-imam kepala Yahudi yang memiliki kedengkian terhadap Yesus, yang membisikkan tentang pemerintahan Romawi agar Yesus ditangkap. Kasihan juga pemerintahan Romawi yang sejatinya setiap ketetapan yang mereka nyatakan ternyata untuk menggenapkan nubuat yang telah ditetapkan oleh Bapa, yaitu kematian Yesus. Lebih kasihan lagi tentara Romawi. Rupanya mereka membunuh Yesus itu untuk menggenapi apa yang telah ditetapkan oleh Bapa, yaitu Yesus mati. Kalau memang kematian Yesus itu untuk menebus dosa manusia, menyelamatkan manusia dari dosa, ada cara yang lebih instan, nggak perlu melalui proses yang panjang ini gitu loh. Apa cara instan? Udahlah, begitu Maria hamil, keguguran aja lah dia udah. Dengan dia keguguran kan udah selamat dosa manusia kan. Jadi nggak dikorbankan Maria yang capek membesarkannya, iblis yang pura-pura merasukinya, Yudas yang pura-pura menjualnya, imam-imam kepala yang pura-pura dengki, pemerintahan Romawi yang pura-pura menetapkan kematian, tentara Romawi yang pura-pura menembak lambungnya. Makanya aku bilang nggak kreatif Tuhan kau, Ampi. Tuhan kau nggak kreatif. Kalau memang tujuan utama matinya Yesus untuk menebus dosa, yaudah Ampi. Ada cara yang lebih instan tanpa harus melukai 6 orang ini tadi, tanpa harus ya memfitnah iblis, Yudas dan yang lainnya ini tadi. Bagaimana caranya itu tadi? Udahlah, keguguran aja lah Maria waktu dia. Kan itu cara yang lebih Bang Faru kan? Iya. Gimana Faru, oke lah, itulah ini penjelasanmu. Saya tidak bisa membantah atau mengatakan bahwa itu salah, itu kan pemikiranmu. Oke lah. Sekarang saya mau bertanya Pak Faru. Bisa? apa itu Dinda? Bisa tidak? Bisa loh Dinda, tapi nanti sore cuci piring kok ya, jangan merajuk lagi ya, cuci piringnya. Janji. Jangan kamu nggak meracuk, nanti sore kau cuci piring ya. Iya Pak. Oke. Tidak apa-apa kalau Faruk mau bantu cuci piring toh. Masih merajuk. Oke, Apa Faruk, itu, Dinda? kita boleh bertanya kan? Saya baca dalam terjemahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. terjemahan Al-Quran di Al-Hijr 39. Di situ iblis berkata bahwa yang menyesatkan dia itu adalah Allah. Itu bagaimana Bang Faruk? Kenapa ya iblis ini sebenarnya dia tidak menjadi si iblis atau penyesat? Kenapa Allah bisa menyesatkan dia sehingga dia menjadi iblis? Nah, kita buka ayat Berarti Dinda. karyanya Allah juga ya? Ya, kita buka Dinda ayatnya ya. Iya, Al-Hijr 39. Nih.
Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menyesatkan mereka, memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua." Oke. Nah, sekarang saya tanyakan, yang kau tanyakan di sini apa nih, Dinda? Pertanyaan saya, itu karyanya Allah juga, karena sebenarnya iblis itu tidak menjadi penyesat, tetapi Allah yang menyesatkan dia sehingga dia menjadi penyesat. Oke, di mana Berarti itu data? karyanya Allah juga ya? Ya, bisa tunjukkan datanya, Dinda, di dalam Al-Qur'an. Di mana dikatakan Allah yang menyesatkan iblis? Di mana? Ini Al-Hijr 39 ini, Iya, dia oke. mengatakan bahwa ya Allah, Ya. Ini karena Dinda engkau tadi. telah menyesatkan aku sehingga aku menyesatkan mereka. Nah, Ya, berarti ini Dinda Allah ya. menyesatkan iblis. Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan aku sesat. Menyesatkan aku. Nah, oleh sebab Engkau telah memutuskan aku sesat. Ini perkataan siapa, Dinda? Ya itu Allah yang bilang. Iblis yang bilang bahwa Allah yang menyesatkan dia. Oke. Ketika iblis berkata, menduga bahwasanya Allah telah menyesatkan dia, di ayat selanjutnya, dengar dulu. Dengar dulu. Iblis berkata bahwa Dengar Allah yang dulu. menyesatkan dia. Dengar dulu. Di ayat 40 dan selanjutnya, di ayat 40 dan selanjutnya, adakah Allah membenarkan sangkaan iblis, dugaan iblis? Ada? Ada? Al-Quran itu tidak ada yang kesinambungan. Ketika iblis tidak menduga, boleh samakan dengan Bible. Kalau Bible itu dari awal sampai akhir itu berkolerasi. nggak aku samakan dengan Bible. Kalau Al-Quran ini putus-putus, sebentar ada di An-Nisa, sebentar ada di Al-Baqarah. Jadi tidak bisa seperti itu. Diam ya, diam. Nah, pertanyaan saya, abang jawab saja. Siapa yang menyesatkan iblis? Apakah boleh diam Dinda bentar, atau kalian? Boleh diam Dinda biar saya jawab ya. Jadi di dalam surah Al-Hijr ayat 39 itu adalah persangkaan buruk iblis terhadap Allah. Dan di ayat selanjutnya Allah tidak membenarkan itu. Iya benar iblis, aku menyesatkan kamu. Tidak. Dan yang lebih celakanya lagi teman-teman Kristen ini, apapun perkataan iblis yang diceritakan di dalam Al-Quran, Kristen percaya bang. Begini abang, begini pertanyaan saya begini, Itu kalau abang buktinya iman Kristen itu dibangun dari narasinya iblis. begini Tengoklah teman-teman, si Ampi dan Kristen yang lainnya ini, kalau dia baca Quran, dia pilih-pilih di perkataan iblis. Mana perkataan iblis? Mana? Sementara perkataan Allah yang tertulis dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud pada Adam, lalu iblis membantah Allah, itu nggak dibaca sama si Ampi itu. Perintah Allah terhadap iblis itu tidak dia baca si Ampi, tapi sangkaan buruknya iblis terhadap Tuhannya itu dicomot si Ampi, kan gitu, dibawanya ke dalam imannya. Makanya aku bilang, kalau dengar dulu lah Ampi, dengar dulu. Oke, saya diam. Dengar dulu Dinda, Tapi jangan terlalu panjang. Kan kau udah mau tanya loh, ini mau ku jawab loh Dinda, ini mau ku jawab, sabar dulu kau, ya. Makanya saya bilang, ketika iblis yang bernarasi di Al-Quran maupun di Bible, dengar dulu lah. Diam dulu. Udah lah Ampi ya, motong-motong aja pun. Ketika iblis yang bernarasi dan berstatement di dalam Al-Quran, Ampi dan Kristen yang lainnya percaya dicopotnya perkataan iblis itu. Begitu juga dalam Bible, begitu iblis yang berkata dalam Bible, mereka percaya, mereka imani, bahkan mereka amalkan. Apa buktinya itu, Faruk? Nah, ini kita buka dalam Matius 4 nomor 5 sampai dengan 8. Matius 4, ini tengok teman-teman ya. Apapun perkataan iblis itu diikuti oleh teman-teman Kristen tuh. Nih, saya tunjukkan datanya ya. Loh, kok jadi yang ini muncul? Nih. Nomor 5. Kemudian iblis membawanya, yaitu Yesus, ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah.
Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, ini perkataan siapa? Jika engkau anak Allah, perkataan siapa ini? Jika engkau anak Allah, ini perkataan siapa, Sal? Mana? Perkataan Iblis. Perkataan Iblis. Ketika Iblis mengatakan Yesus anak Allah, kan gitu. Teman-teman Kristen juga melanjutkan perkataan Iblis. Mereka percaya Yesus itu anak Allah. Makanya saya bilang perkataan Iblis di Quran dan perkataan Iblis dalam Bibelnya itu mereka imani tuh, dicomotnya. Di dalam Al-Quran, Iblis menduga, Iblis berprasangka buruk kepada Tuhannya dengan menuduh Tuhannya telah menyesatkan dia. Gitu loh. Kristennya percaya bahwasanya ketika Iblis mengatakan bahwasanya Tuhan telah menyesatkan dia, Kristennya percaya. Sementara narasi di dalam Al-Quran dia selanjutnya tidak ada Allah mengatakan benar aku yang telah menyesatkan Iblis, tidak ada. Itu persangkaan buruknya Iblis. Begitu juga dalam Yohanes 4 nomor 6. Ketika Iblis mengatakan Yesus anak Allah, dilanjutkan oleh teman-teman Kristen mengatakan dengan mengatakan Yesus juga anak Allah. Maka dari narasi yang aku sampaikan tadi, besar kemungkinan si Sarmasitorus dan adik-adik Oten lainnya imannya itu berasal dari Iblis. Mengerikan. Kenapa kok Sarma? Marah-marah aja. Jangan marah-marah aja. Mau minta naikkan aja, Le. Biar aku tambahkan nanti jawaban. Ntar kita naikkan aja yang lainnya. Dra, udah kau bilang? Menangis Oten ini melihat tentang tema ini, karyanya ternyata punya arti. Iya, mereka selalu berupaya membenarkan Iblis dan meninggalkan perkataan dari Tuhan itu sendiri. Halo, Mami Gisele. Operatornya jumpakan ke Pak Frank dulu. Mami Gisele. Halo, Mami Gisele. Mami Gisele. Mau dengkulmu do disukun ho mu bahasanya Kristen banget. Mana orang itu? Udah ada Pak. Bagus saya nunggu bilang. Suruh ke pos 2 semua. Suruh cepat. Ke pos 1 Pak. Antar aja Dra, biar aku tunggu sini. Sarmasitorus. Pulu. Sarmasitorus. Pulu. Berberkat. Aduh, Sarma. Pulu. Rusuh, selamat bergabung Rusuh. Kalian nggak kasihan sama kami ya Oten lu? Dari pagi sampai sore sampai malam kami mewartakan kebenaran pada kalian, kami bacakan Bibel kalian, upah dari kalian, tapi kalian malah mencaci dan memaki kalian. Aduh nih, Rusuh, tengoklah sisa ini cobalah. Pagi, siang, sore, tadi malam puasa sampai jam 2 sampai jam 3 sebelum kali ini. Bang Zuma makin malam makin lepas kali Bang Zuma. Tadi malam Bang Zuma, kalau ada penonton ini tadi malam ini ketawa kali nih Bang Zuma. Lepas kali Bang Zuma. Iya, jangan kayak gitu kalian. Kalian harus tunjukkanlah kasih kalian itu, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
untuk jadi berkat. Jangan sembah manusia, sosok yang tak bercela, agar hidupmu jadi berkah. Neng neng neng. Jangan sembah manusia, sosok yang tak bercelana, agar hidupmu jadi berkah. Ada Koipan Bang Baru, Abang Baru. Siapa? Koipan, ada Siapa, Koipan siapa? Abang Baru. Koipan. Koipan Muslim. Iya, Abang Baru. Nanti Halo Bang diterbangkan. Koipan. Abang awal. Koipan, abang awal. Sehat-sehat abang awal. Jangan sembahyang di dalam kubur, betul. Lukas 24 nomor 3. Lukas 24 nomor 3. Tuhan siapa yang jadi mayat di sini? Nih. Jeng 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 jeng. Lukas 24 nomor 3. Dia do lapatan naik ondo. Emang abang ada bahasa Indinya? Hah? Emang abang ada bahasa Indinya? Mereka pun memasuki kuburan itu, tetapi mayat au 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 au. Mayat siapa ini? Au 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 au. Tuhan siapa yang jadi mayat? Au 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 au. Benar kata teman-teman di bawah tadi. Jangan kalian menyembah mayat yang ada di dalam kuburan. Nah, yang ada di dalam kuburan jangan. Kalau nabi yang dari golongan manusia meninggal dan dikubur wajar. Yang kurang ajar itu Tuhan jadi mayat. Itu yang kurang ajar. Ya, Tuhan jadi mayat. Ya. Makanya aku bilang, jangan sembah manusia, sosok yang tak bercelana, agar hidupmu jadi berkah. Bang Paru berapa tadi Bang Paru? Lukas berapa? Lukas ya? 243. Lukas 243. Sama itu Yohanes 20:13 pun ada itu. Oh. Jaladung bongat ndang jumpa nasida bangke ni Tuhan Yesus, buset. Bangke dikatakan. Nah, enggak, aku yang bilang loh, ini bahasa Batak loh. Aku ada loh bahasa Bataknya ada. Nah. Kan iya kan? Enggak, aku ngomong ya. Jasad ke apa ke? Astaga. Bang Faruk udah ketemu sama abangnya di terminal, nggak jumpa bang, nggak ketemu sampai sekarang, nggak ketemu, masih misteri itu. Abangku yang di terminal itu masih misteri, nggak ada yang mau ngakuin aku sebagai adiknya bang. Sedih kurasa, sedih. Hampir sama kisahku masih gondrong bang, hampir sama si gondrong. Tuh naik si penggabian bang, naik dia penggabian. Wih, kelas kali kok dia naik secara penggabian. Begu ganjang Faru, kau begu ganjang simbolis kau. Batak dale kau. Terkejut kami kok ngomong kayak gitu, langsung mengardik. Yesus banget, kamu nih Yesus banget. Kau ngurus ya ke orang lain, dosalah ke Faruk sebentar. Penggabian kamu tuh Yesus banget, langsung mengardik naik tiba-tiba. Mengardik. Alah, Batak dale kau. Dah.
Kau hanya manusia biasa kau, tidak ada yang sempurna bagi kau tuh. Becot Sama gak kau? sama kayak Yesus, kami ini sama kayak Yesus, sama-sama manusia biasa. Ya asli ajarannya Yesus banget, suka mengardik. Terkutuklah pohon ara itu karena tidak berbuah. Kamu bukan orang Yahudi, kamu sama seperti anjing. Gak boleh lah kayak gitu, Masih saudara. Uci. Jangan sembah manusia yang tak yang mana sih lagu saling terkutuk. Ya, mereka tuh yang naik tiba-tiba mengardik itu mengikuti ajarannya banget itu. Kita tahu kan, si Gondrong suka mengardik. Adam sama Hawa